Pernah gak kita merasa bahwa momen yang pernah ada di dalam hidup kita ini 10 tahun ke belakang mungkinnya paling lama, tapi itu terasa seperti baru kemarin. Kan pernah ya? Pernah merasa seperti itu? Misalkan perasaan kita teh ya baru masuk ke Maktis tapi 8 bulan lagi udah mau keluar ya. Perasaan kita itu baru saja mengukir kisah berjuang bersama tapi ternyata udah lewat ya. Perasaan kita itu baru keluar SMA ya, tapi sekarang udah beranjak mau nikah, kan gitu. Pernah merasa gitu? Perasaan kemarin ya, perasaan sesuatu yang itu padahal sudah lama tapi terasa seperti kemarin. Itu kalau kata Ustadz Hadi Hidayat ya, Firman pernah ngedengar barunya. Perasaan seperti itu bisa membuat kita menjadi yakin tentang gambaran bagaimana dunia ini sementara ya. Oke, seseorang pasti tahu tentang teori dunia yang sementara ya, tapi tidak banyak orang yang paham tentang itu. Nah, perasaan itu kata Ustadz Hadi Hidayat, itu bisa membuat kita yakin perihal dunia ini yang sementara ya. Baru saja seperti baru kemarin ya. Misalkan kita masuk SD kan gitu ya. Itu hakikat dunia itu seperti itu kata Ustadz Hadi Hidayat. Itu momen ketika kita bisa meyakinkan diri kita tentang hidup di dunia ini hanya sementara ya. Misalkan kata Kang Fadli ya, waktu kemarin kita itu padahal berteman dengan banyak orang, tetapi kenapa seperti merasa bahwa kita itu semakin dikit teman ketika sudah beranjak dewasa? Kenapa? Karena pada hakikatnya gitu, manusia itu akan sendiri. Dia itu ditemukan dengan seseorang untuk mencari sesuatu yang itu bisa membuat dirinya berkembang, bisa membuat dirinya menemukan sesuatu yang berhubungan nanti akhirnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia dipertemukan dengan banyak orang, maka semakin banyak pula ia akan dipisahkan dengan orang-orang. Karena apa? Karena pas waktu dia akan pergi ke alam kubur nanti, dia akan sendiri ya. Itu dunia ya. Dunia, hakikat dunia yang bisa kita rasakan sejatinya ya. Walaupun saya juga ya besok mah lupa lagi tentang ini gitu. Astagfirullahaladzim ya. Kan gitu ya. Ketika orang-orang mengetahui tentang hakikat dunia yang sementara ya, tapi anehnya kebanyakan orang itu terlalu sibuk mempersiapkan hidup yang baik ya, sampai mereka lupa untuk mempersiapkan mati yang terbaik ya. Sibuk mengurusi dunia, sibuk mencari harta, sibuk mencari jabatan, sibuk mencari posisi. Bahkan seorang penghafal Al-Quran pun ya, yang ia kelihatan setiap hari dengan Al-Quran, bisa saja hatinya disibukkan tentang hal-hal yang itu berurusan dengan dunia. Misalkan ya, ketika dia sedang menghafal Al-Quran tapi hatinya itu disibukkan dengan bagaimana cara saya supaya diagungkan oleh orang, bagaimana supaya saya bisa disanjung dengan orang, bagaimana supaya hafalan saya itu bisa membuat saya dengan mudah mencari rizki pas waktu keluar nanti. Kan gitu ya. Mungkin gak yang seperti itu? Mungkin gak seorang ustadz dia hatinya sibuk dengan urusan dunia? Mungkin saja ya, karena ini dunia tempatnya tipu daya. Kita tidak bisa tahu orang yang tulus beribadah dengan Allah dengan orang yang ia hanya sekedar modus, hanya ingin kelihatan taat kepada Allah ya. Kita tidak bisa tahu karena ini dunia ya. Bisa jadi ya Leon yang kelihatan seperti ini tapi keimanannya tingkat tinggi di antara santri ya. Ya pun, oh tidak. Oke, jadi untuk menjauhi itu ya, kata Ustadz Hadi Hidayat ini ya, ini sebagian saya ambil dari ceramahnya beliau, bagus sekali ya. Maka untuk menjauhi itu semua, kata dia, kuncinya adalah ingatlah dan coba merenunglah tentang apa ya, tentang bahwa dunia ini sementara gitu. Dan renungan yang paling dalamnya adalah ingatlah bahwa antum akan mati ya. Antum akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati ya. Setiap orang yang ia sibuk mengurusi dunia, sibuk memperbaiki kehidupannya, ingin bahagia dan enak hidupnya di dunia, itu semua tidak akan ada artinya karena antum akan mati. Itu yang pentingnya ya. Maka perhatikanlah, setelah meninggal dunia itu kita akan singgah ke alam kubur ya, sendiri, tidak akan ditemani siapa-siapa. Bahkan mobil, rumah, istri misalkan, suami, keluarga, itu yang kita bangga-banggakan, itu yang kita jaga, itu yang kita susah payah raihnya, itu semua tidak akan berarti pas waktu kita dikubur nanti ya. Yang datang kepada kita bukanlah ayah kita, tapi siapa? Munkar Nakir pas waktu dikubur nanti ya. Jadi gini teman-teman, jadi semua yang kita dapatkan di dunia ini, baik rumah yang luaskah, kendaraan yang mewah, perhiasan yang indah, dan bahkan sampai gelar pun, baik itu profesor, doktor, ustadz, yang mungkin kita harus bersusah payah untuk mendapatkannya ya. Pada akhirnya jika kita sudah meninggal, maka itu tidak akan lagi bermakna ya. Intinya adalah itu semua adalah titipan dari Tuhan, titipan yang bisa membuat seseorang ya menjadi kuat karena keimanan, dan titipan yang bisa membuat orang menjadi lengah karena dunia yang menyesatkan. Maka dari itu berhati-hatilah dengan hidupmu di dunia ini.